Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berkelakar trauma kalah Pilpres merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%. Merespons putusan MK yang membuat semua partai politik bisa mengusung capres sendiri, Muhaimin bilang di Pilpres lalu pun ia bisa maju mendampingi Anies Baswedan. Soal apakah nantinya PKB akan mengusung calon presiden sendiri, Muhaimin mengatakan belum tahu. Muhaimin lalu berkelakar trauma kalah jika maju Pilpres lagi. Saya belum tahu, saya tidak dikasih tahu, dan saya juga bertanya-tanya kenapa saya tidak diberitahu. Padahal saya juga ingin tahu. Iya, semua keputusan MK nggak ada yang nggak happy. Kalau nggak happy gimana keputusan penting? Bisa maju nih Gus. Kemarin juga bisa maju. Kemarin juga maju. Nanti maju, ya belum tahu, masih panjang. Trauma enggak itu? Trauma kalah. Oke ya. Belum tahu ngerasain tak kalah sih. Meski MK telah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan partainya tetap setia pada Presiden Prabowo Subianto. Ditanya apakah PAN akan mengusung capres sendiri di Pilpres 2029, Yandri bilang Prabowo tetap yang terbaik. Sementara soal soliditas koalisi Kim Plus usai putusan MK, Yandri menjawab PAN solid dengan Prabowo. Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN 3 kali dukung. Belum terpikir itu ya Pak. Hah? Untuk mengajukan kader sendiri kan bisa. Pak Prabowo masih terbaik lah. Kalau Kim sendiri dengan posisi ini solid nggak sih? Ya masih lama, tapi pemilu kan masih lama. Kan udah mau dengan ada putusan. Ya saya nggak tahu kalau partai-partai lain, tapi kalau PAN ya Kan pasti sangat solid dengan Pak Prabowo. kan pasti udah ada nih. Politisi Partai Golkar yang juga Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencapresan. Namun, ia mengingatkan potensi demokratisasi yang justru menghambat konsolidasi nasional dan memunculkan figur yang hanya mengejar popularitas. Harus jadi catatan kita bersama, jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan itu justru memiliki hambatan terhadap upaya kita mendorong konsolidasi nasional dan menuju ke arah yang lebih baik. Jangan sampai nanti muncul figur-figur individu yang hanya sekedar ingin mencari popularitas. Itu aja. Akhirnya membangun narasi-narasi yang sifatnya tidak objektif dan cenderung kontraproduktif terhadap agenda besar.